Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Acin TV. Rak ndeleng, rak marem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penanganan jagung yang diguyur hujan setiap hari. Jadi harus diberikan apa agar jagung itu bisa tumbuh normal meskipun diguyur hujan tiap hari, dan tanahnya tentu saja kondisinya sangat lembab. Seperti yang sudah saya update pada video sebelumnya tentang jagung manis paragon. Jadi kita pada video kali ini akan membahas tentang jagung manis paragon, yang mana jagung manis ini berada di lahan jagung di Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Tepatnya berada di Blok Pace, yang mana ini merupakan lahan garapan milik dari salah satu kawan petani, yaitu Mbah Mat. Jagung manis jenis paragon ini usianya sekitar 6 minggu kawan-kawan. Seperti yang terlihat di depan kita ini, jagungnya sudah cukup tinggi, daunnya lebar-lebar, tapi di sisi sampingnya ini terlihat masih agak ketinggalan. Ada yang bisa dikatakan jagungnya itu sedikit lambat atau kerdil. Itu salah satunya karena memang yang sisi sini, yang sisi kirinya ini merupakan jagung hasil penyulaman. Karena sebelumnya gagal tumbuh karena curah hujan yang tinggi. Tapi ada juga yang memang tumbuhnya lambat karena curah hujan tinggi, tanahnya lembab. Begitu kawan-kawan semua. Nah, bagaimana solusinya? Jadi kalau orang sini menyebutnya yang jagung kerdil itu karena efek dari asem-asemen. Jadi tanahnya asem-asemen akibat dari kelembaban tanah yang sangat tinggi karena curah hujannya cukup lebat, mengguyur setiap hari, hampir setiap hari di Kabupaten Kudus selama kurun waktu dari Januari hingga Februari ini kawan-kawan. Tapi bisa dilihat juga ya kawan-kawan, ini kondisinya sudah hijau karena sudah dilakukan pemupukan 2 kali. Kebetulan kemarin waktu ada sedikit waktu atau jeda hujannya sekitar 1 minggu, tanahnya cukup kering dan itu langsung dilakukan pemupukan. Dan ini sudah dilakukan pemupukan 2 kali sehingga jagungnya bisa terlihat sangat hijau, khususnya yang ini tumbuh normal tinggi. Ini yang sampingnya juga sudah hijau. Nanti menyusul pasti perkembangannya kalau sudah seperti ini akan sangat cepat kawan-kawan. Nah, untuk membuat jagung yang sebelumnya kuning kembali hijau, jadi kemarin itu digunakan cara salah satunya adalah membuat drainase. Jadi drainase lahan seperti ini. Ya, ini bisa kita lihat drainasenya. Drainase lahan untuk mempercepat aliran air hujan supaya tidak menggenangi tanaman jagung, sehingga kelembaban tanahnya bisa sedikit teratur kawan-kawan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kemarin dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea dan pupuk Ponska, yang mana perbandingannya 1:1. Kenapa dipilih 1:1? Karena memang untuk mengejar pertumbuhan, ketertinggalan tumbuh ya, khususnya yang ini yang tertinggal dari sana tanaman jagung yang ada di samping. Ini untuk mengejar bagaimana supaya tidak terlalu tertinggal, sehingga nanti panennya bisa sedikit lebih serempak lah begitu. Setidaknya tidak terlalu lama untuk tertinggalnya, karena Mbah Mat ini sistem panennya unik. Beliaunya itu selain petani juga merupakan pedagang jagung manis, jadi dijual sendiri kawan-kawan. Jadi kenapa ini disulami meskipun tertinggal, karena memang
acuannya nanti ketika panen dipanen secara bertahap, tidak secara langsung. Begitu kawan-kawan. Kemudian selain dengan cara pencegahan membuat drainase tadi untuk supaya air bisa mengalir cepat, jadi jagungnya tidak terlalu lembab, dan juga dilakukan pemupukan menggunakan urea dan NPK Ponska. Cara yang lain adalah dengan melakukan penyemprotan dispray menggunakan fungisida. Jadi fungisida itu dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan jamur seperti ini. Di bawah sini ya, ini tanaman jagung yang terserang bule kawan-kawan. Ini karena jamur. Ini meskipun sudah dilakukan pencegahan dengan menggunakan fungisida, namun masih ada juga yang terserang bule. Namun meskipun begitu tidak ada ruginya, karena untuk menjaga tanaman yang lain supaya tidak terkena bule begitu. Dan juga nanti menghindari pada fase pembuahan atau fase generatif, biasanya itu nanti serangan busuk batang itu biasanya menyerang jagung pada fase generatif. Masa pembuahan kita dengan melakukan penyemprotan menggunakan fungisida nantinya bisa membuat jagung lebih tahan terhadap serangan busuk batang. Begitu kawan-kawan. Nah, untuk fungisidanya apa? Fungisidanya kemarin yang kita lakukan adalah dengan menggunakan fungisida Sagrimanzim. Jadi Sagrimanzim 65/20 WP, bahan aktifnya itu adalah karbendazim 20% dan mankozeb 65%. Itu fungisidanya berbentuk tepung, warnanya biru, yang sangat bermanfaat sekali untuk pencegahan busuk batang, busuk buah, bule, bercak daun, ataupun serangan-serangan jamur yang lainnya. Gitu kawan-kawan. Nah, ada satu tips lagi kalau memang kawan-kawan ingin mencobanya. Ketika jagung sudah seperti ini sedikit terlambat memang. Nah, untuk mengoptimalisasikan kita berikan kita pernah mencoba, tapi ini yang tanaman ini belum kita lakukan. Tapi pada penanaman musim lalu kita pernah mencoba, yaitu dengan memberikan pupuk skala 9. Jadi itu adalah pupuk kalsium asam humat. Jadi kandungannya ada 2, kalsium dan asam humat. Itu humid acid kalau ya bahasanya seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ya. Di kalsium humatnya 73% kandungannya, mikroharanya 0,5%. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk mengatasi tanaman yang asem-asemen. Jadi tidak hanya jagung, itu juga bermanfaat untuk tanaman yang lainnya seperti padi dan tanaman lainnya. Itu biasanya kita kemarin sudah mencoba melakukan itu dan manfaatnya sangat bagus sekali kawan-kawan. Begitu. Jadi sekedar sharing saja. Ini nanti karena ini sebenarnya jagungnya sudah telat mengatasinya, tapi ya tidak masalah. Tetap nanti ini meskipun yang ini sedikit terlambat dari yang sudah tumbuh normal di sampingnya ini, tapi nanti dari panennya juga kemungkinan masih bisa dikejar, karena memang seperti yang saya singgung tadi, Mbah Mat ini merupakan pedagang juga selain menjadi petani. Begitu kawan-kawan. Nanti bertahap 1 minggu atau jeda 2 minggu panennya dijual secara ecer. Kalau beruntung bisa mendapatkan uang yang luar biasa cukup banyak, karena dalam 1 kg jagung manis Paragon ini biasanya antara 3.000 sampai bahkan kalau memang harganya mahal bisa 5.000 per kilogram. Begitu kawan-kawan. Nah, demikian video ini kami sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel Koh Ajin TV agar selalu berkembang di YouTube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan
update terbaru dari channel Koh Acin TV. Rak ndeleng, rak marem. Terima kasih. Sampai jumpa.